Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel studi Islam paling to the point. Setelah kemarin kita bahas akidah, syariah, akhlak dan tasawuf, hari ini kita mau bedah fondasi dasarnya yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau diibaratkan bangunan nih, ini adalah tiang utama yang menopang seluruh peradaban Islam. Paham dua sumber ini, kalian paham Islam secara utuh. Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci biasa. Ini adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman hidup nomor satu. Semua ajaran Islam seperti akidah, syariah, akhlak, semua dasarnya itu kembali ke Al-Quran. Isi inti dari Al-Quran yaitu mencakup fondasi kepercayaan hukum universal, kisah-kisah pelajaran, dan etika dasar. Al-Quran adalah blueprint peradaban. Sifat Al-Quran itu universal dan mutlak kebenarannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Al-Quran adalah konstitusi, maka hadis atau sunnah itu adalah undang-undang pelaksanaannya. Fungsi utama hadis itu berfungsi sebagai menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal. Contoh, Al-Quran bilang, dirikanlah sholat. Tapi hadis yang menjelaskan bagaimana cara wudhu, berapa rakaat sholat subuh, dan apa bacaannya. Kedudukannya itu sumber hukum nomor 2 yang hadis ya. Dia melengkapi, dia tuh merinci dan menguatkan Al-Quran. Metode menjaga keasliannya itu para ulama bekerja keras ratusan tahun untuk menciptakan ilmu mustahal hadis atau ilmu hadis untuk menyeleksi mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, itu dari hadis. Intinya, tanpa hadis, kita hanya punya teori. Dengan hadis, kita punya panduan praktis beribadah dan bermuamalah. Seperti itu. Sekarang kita ke bagian yang sering jadi perdebatan, yaitu kritik orientalis. Apa itu orientalis? Mereka adalah sarjana barat yang mempelajari timur, termasuk Islam. Beberapa di antara mereka mengajukan kritik terutama soal keaslian hadis. Kritik utama mereka adalah sering mempertanyakan apakah hadis itu benar-benar dicatat sejak zaman Nabi atau baru dikumpulkan jauh setelahnya. Mereka beranggapan mungkin ada unsur politik yang menyusup ke dalam hadis. Responnya para ulama itu dengan tegas dan ilmiah seperti ini. 1. Validasi metode. Ulama menunjukkan betapa ketatnya sistem sanad atau rantai perawi yang sudah ada sejak awal Islam. Metode ini jauh lebih ketat daripada sistem historiografi manapun pada masanya. Yang kedua, pembuktian pencatatan. Awal, meskipun kodifikasi atau pembukuan itu resmi dilakukan belakangan, banyak catatan pribadi dan izin penulisan sudah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Membantah klaim bahwa hadis itu sepenuhnya baru diciptakan belakangan. Nah, itulah esensi dari Al-Quran dan hadis. Mereka adalah manual book dari dan user good kita. Jangan hanya dibaca, tapi dipelajari metode validasinya. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.